Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Sintri Dasari. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini akan dibahas mengenai analisis rancangan acak langkah faktorial menggunakan aplikasi Minitab. Sebelum membahas mengenai rancangan acak langkah faktorial, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pengertian percobaan faktorial. Percobaan faktorial adalah percobaan dengan perlakuan yang terdiri atas semua kemungkinan kombinasi taraf beberapa faktor. Ciri-ciri percobaan faktorial ini yaitu setiap percobaan menerima lebih dari satu faktor, setiap faktor memasuk bisa lebih dari satu perlakuan, dan setiap kombinasi antar faktornya dapat diulang. Adapun tujuan dari percobaan faktorial ini adalah untuk melihat interaksi antara faktor yang dicobakan. Rancangan acak langkah faktorial merupakan rancangan paling sederhana dari beberapa macam perancangan yang baku yang melihat hubungan antar perlakuan yang diteliti. Rancangan ini dipergunakan jika ingin mempelajari pengaruh beberapa perlakuan dengan sejumlah ulangan untuk menjadi satuan percobaan. Percobaan dua faktor dapat diterapkan secara langsung terhadap seluruh unit-unit percobaan jika unit percobaan relatif homogen. Rancangan ini sering disebut rancangan dua faktor dalam RAL atau disingkat faktorial RAL. Dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu memiliki dua faktor, yaitu faktor pupuk dan penyiraman. Nah, berikut terdapat 5 grafik yang dapat kita tampilkan. Di dalam RAL faktorial ini, kita bisa mengetahui banyak hal data yang kita miliki ini lebih lengkap daripada RAL biasa. Pertama, karena memiliki dua faktor, kita dapat mengetahui pengaruh utama faktor A dan pengaruh utama faktor B serta interaksi antar faktor A dan faktor B. Terdapat pula analisis ragam, hipotesis, model linier, serta tabel analisis ragam. Berikut contoh soal yang dapat kita gunakan. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor material dan suhu. Suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui apakah material dan suhu mempengaruhi daya tahan baterai dan apakah material tertentu cocok untuk suhu tertentu. Setelah datanya telah siap, selanjutnya kita dapat analisis menggunakan aplikasi Minitab. Nah, langkah selanjutnya, data tersebut dapat kita buat terlebih dahulu dalam bentuk Excel. Setelah itu, copy data dan input data ke dalam aplikasi Minitab. Setelah data tertera pada aplikasi Minitab, seperti berikut. Maka kita lanjutkan dengan mengklik Start, klik ANOVA, General Linear Model, dan Fit General Linear Model. Kemudian klik daya tahan baterai pada respon, klik Select. Pada faktor, karena ini merupakan faktorial, jadi kita masukkan kedua faktor, yaitu faktor material dan suhu. Karena di sini kita mau melihat interaksinya juga, maka langkah selanjutnya adalah klik model. Kita masukkan terlebih dahulu satu per satu. Untuk material kita tambahkan, begitu pula dengan suhu. Dan untuk cross factors covariate and terms in the model, yang berarti persilangan antara kedua faktor yang kita punya, kita tambahkan atau klik add. Setelah itu, klik OK. Untuk grafnya,
kita dapat mengklik 4-in-1. Setelah itu, klik OK. Dan jika ingin uji asumsi, kita bisa mengklik residual di storage, kemudian klik OK. Nah, berikut ini merupakan tampilan output dari Grep 4-in-1. Untuk uji asumsi secara grafik ini bisa kita lihat dari normal probability plotnya. Bisa kita lihat di sini responnya cukup mengikuti garis normal. Jadi bisa dikatakan bahwa asumsi kenormalan di kasus ini terpenuhi. Untuk versus fits-nya, jika lebar pita sama, berarti asumsi kehomogenan ragam itu terpenuhi. Di sini bisa kita lihat dari pita atas dan bawah memiliki kelebaran yang sama secara grafik. Jadi bisa dikatakan homogen. Nah, dari histogram ini dapat dilihat bahwa cukup simetrik. Sehingga dari histogram ini bisa dikatakan asumsi kenormalannya terpenuhi. Tetapi nantinya juga perlu dilakukan peninjauan berdasarkan uji formal dari formalitasnya sendiri. Untuk keacakannya di versus order, bisa kita lihat tidak ada pola tertentu. Jadi dapat dikatakan asumsi keacakan atau kesalingbebasan itu terpenuhi. Selanjutnya, kita lihat output ANOVA-nya sebagai berikut. Berikut merupakan hasil ANOVA-nya. Terdapat F-value dan P-value. Nah, bisa dilihat di sini pada P-value-nya untuk material kurang dari 0,05. Yang berarti bahwa material ini berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Begitu pula dengan suhu, juga di bawah 0,05 yang berarti bahwa suhu berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Untuk interaksi material dan suhu, P-value-nya bernilai 0,019 yang berarti kurang dari 0,05. Atau dapat dikatakan interaksi material dan suhu berpengaruh terhadap respon yang dimiliki. Berikut adalah nilai koefisien untuk kita masukkan ke dalam modelnya. Jadi, model yang kita dapatkan di akhir adalah seperti ini. Nah, demikian tutorial penggunaan Minitab pada rancangan acak lengkap faktorial. Semoga dengan adanya video ini dapat memudahkan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.